tahun yang lalu kami menyampaikan saat ini sepertinya kita juga perlu mengkaji dan merenungi terkait dengan peperangan yang berlaku setelah Fathul Makkah yang terjadi sama-sama di bulan atau di tahun 88 Hijriah, yaitu adalah perang Hunain. Di mana ketika itu di perang Hunain itu kita bisa melihat kaum muslimin jumlahnya itu sangat banyak. Ya, ketika itu setelah menundukkan atau setelah membuka Makkah kembali, maka selanjutnya Rasulullah SAW ya ketika itu akan diserang oleh Hawazin. Hawazin itu adalah suku di Mekah atau di Jazirah Arab yang memiliki kedudukan hampir sama dengan Quraisy. Kemudian ketika itu mereka mau menyerang kaum muslimin dengan jumlah 4.000. Jumlah ini dibanding kaum muslimin sangat sedikit, karena kaum muslimin ketika itu jumlahnya 12.000. 10.000 dari kaum Muhajirin dan Ansar dari Madinah, yaitu mereka yang ikut menentukan atau membuka kota Mekah, dan 2.000 adalah mereka yang masuk ketika Fathul Makkah. Nah, kejadian itu sangat menarik sekali untuk kita lihat, di mana hampir sama kondisi mereka dengan perang Ahzab. Tapi kita bisa melihat ya, saat di awal kaum muslimin itu dipukul mundur oleh Hawazin, namun selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka sabar, ketenangan, sehingga kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan ketika itu adalah perang yang ghanimahnya itu paling besar. Disebutkan Rasulullah SAW mendapatkan lebih kurang 20.000 unta, lebih kurangnya. Kemudian mendapatkan lebih kurang 40.000 kambing atau domba, kemudian 6.000 tawanan. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Nanti mudah-mudahan bisa mengambil iktibar. Mungkin sekarang kita dalam kondisi yang seperti ini, pandemi serba terbatas. Dengan mengambil iktibar dari perang itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan ikhwatifillah, di sini ingin kami sampaikan dengan kesesuaian produk-produk yang ada di BMT Amal Muslim, kesesuaian syariah di produk-produk BMT Amal Muslim. Alhamdulillah kita semuanya memahami bahwa BMT ini ya, di dalam fundraising itu menggunakan akad mudharabah dan menggunakan akad wadiyah. Namun kalau kita melihat lebih banyak mudharabahnya daripada wadiyah. Dan alhamdulillah ya, mudharabah yang telah dilakukan di BMT Amal Muslim, begitu juga wadiyah, itu semua sesuai dengan syariah. Karena tidak menerapkan ini, tapi menerapkan dan juga kalau menggunakan wadiyah, maka tidak ada janji di awal untuk memberikan sesuatu. Karena sesungguhnya wadiyah di dalam lembaga keuangan syariah itu tidak terlepas dari unsur qard. Maka ketika ada janji, maka itu adalah merupakan qard yang mendatangkan manfaat. Jadi BMT tidak memberikan janji-janji untuk memberikan kebaikan kepada anggota yang menyimpan dana ke BMT ya dalam wadiyah. Tapi di akhirnya kalau seandainya BMT itu memberikan kebaikan kepada mereka, maka atau kepada anggota, maka bisa diberikan hadiah, dan itu tidak ada syarat dan syarat di awal. Tidak ada syarat dan syarat di awal. Kemudian yang selanjutnya dalam landingnya, BMT ini menggunakan beberapa produk, di antaranya adalah produk murabahah, dan ini adalah merupakan produk terbesar atau terbanyak mayoritas ya pada landing di dalam BMT itu adalah murabahah. Bukan hanya di BMT Amal Muslim saja, tapi secara umum BMT yang ada baik di Wonogiri ataupun di luar Wonogiri, itu produk terbanyaknya adalah murabahah. Dan alhamdulillah dalam penerapan murabahah ini, ya, dalam implementasi murabahah ini, insya Allah sesuai dengan syariah, di mana BMT
tidak mewakilkan anggota atau BMT tidak memberikan uang kepada anggota dan juga tidak mewakilkan anggota untuk mencari barang sendiri kecuali dalam kondisi darurat. Kadang di antara kita bertanya-tanya, kenapa kok amal muslim tidak memberikan uang, ya, mewakilkan anggota untuk mencari apa yang diinginkan. Kemudian setelah itu memberikan tanda bukti bahwa apa yang ia lakukan itu, apa yang ia beli itu adalah apa yang ia inginkan telah dibeli. Ini ada dua hal yang menyebabkan kita tidak mewakilkan kepada anggota. Yang pertama adalah karena di situ ada kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran syariah, yaitu bai'un malam yatman atau ribhun malam yatman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang 4 hal, di antaranya adalah ribhun malam yatman, yaitu adalah keuntungan yang tidak ada jaminannya. Artinya bagaimana? Ketika kita itu memberikan uang kepada anggota, kemudian mewakilkannya untuk membeli apa yang ia inginkan, kemudian selanjutnya orang tersebut membeli apa yang ia inginkan, misalkan membeli LCD atau membeli komputer, dia membawanya dengan hati-hati, tiba-tiba dalam perjalanan menuju ke BMT, membuktikan bahwa dia telah membeli, terjadi laka di situ. Padahal tidak disengaja, bahkan dia mungkin korban. Barang itu rusak, barang itu pecah. Hal ini kebiasaannya, lembaga keuangan tidak mau bertanggung jawab. Dia sudah membebankan kepada anggota tadi itu untuk menyelesaikan pembiayaan itu. Padahal dia adalah sebagai seorang wakil. Wakil itu adalah amanah. Kalau dia tidak melakukan suatu kesalahan karena kesengajaan, maka tidak diperbolehkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka di sini ya kita tidak melakukan hal itu, ya mewakilkan kepada anggota karena akan membuka pintu ya untuk melakukan suatu hal yang dilarang dalam Islam, yaitu keuntungan tanpa jaminan, yang tidak ada jaminannya. Kemudian yang kedua, itu ada fathul dzari'ah, kita membuka hal yang tidak baik di situ, yaitu apa? Kemungkinan penyalahgunaan dana tersebut itu ada. Adapun nanti bukti pembelian dan sebagainya, itu mungkin bisa sangat mudah untuk dilakukan oleh anggota-anggota. Ya, oleh karena itu kita tidak mau mewakilkan anggota. Kita tidak menggunakan akad wakalah kepada anggota karena ada dua hal yang sangat bisa sekali, sangat terbuka sekali untuk menyalahi syariat Islam. Kemudian ya, insya Allah murabahah ini sudah baik. Bahkan dalam murabahah ini, ketika anggota itu one prestasi, ya one prestasi tidak bisa mengangsur di bulan itu atau di bulan selanjutnya, BMT Amal Muslim tidak menerapkan denda, ya, tidak menerapkan denda, tapi biasanya nanti ada reschedule, ya. Kalau seandainya tunggakan itu berjalan lama, one prestasi berjalan lama, maka terjadi reschedule, dan di situ tidak ada penambahan nilai, tidak ada penambahan total yang harus diselesaikan. Ya, kalau ada denda dan juga ada penambahan schedule, maka itulah merupakan riba, karena itu semuanya terlahir daripada jual beli yang mana membayarnya dengan sistem kredit, dan itu adalah merupakan jatuh hukum hutang piutang. Kemudian yang selanjutnya juga di BMT ini ada selain murabahah ada istisna, dan saya kira juga sudah ada yang melakukan istisna ini, adalah pembelian melalui BMT atau pembelian di BMT dengan sistem pesan barang melalui proses pembuatan. Kita mengajukan permohonan kepada BMT untuk membeli satu meja atau satu set meja makan, satu set meja tamu, satu set kursi dan meja gulung dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah produk ya pembiayaan pembelian suatu barang di BMT yang melalui proses pembuatan. Ini istisna, ya. Kemudian juga ijarah, di BMT ada ijarah, dan insya Allah semuanya sesuai dengan syariah, karena kita tidak membolehkan ya sebuah jasa itu telah berjalan, kemudian baru melakukan pengajuan ke BMT.
Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi sering saya sampaikan kepada Bapak manajer juga, ya, kalau ada orang yang sakit, kemudian masuk ke rumah sakit, keluar baru melakukan pembiayaan ke BMT, maka hal ini hakikatnya bukan ijarah. Maka kalau kita lakukan dengan ijarah, maka di sini sesungguhnya kita telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Kalau BMT mau menerima pembiayaan itu, maka dengan qard. Tapi kalau tidak, maka kita bisa memberikan nasihat, advice kepada anggota tadi untuk mencari pembiayaan di lembaga lain. Nah, ini ijarah juga kita berusaha untuk apa? Menerangkan kepada anggota untuk melakukan pembiayaan di awal, ya, sebelum mendapatkan jasa. Dan juga ada qard. Dan insya Allah setelah produk-produk ini, sebenarnya di 2015 kita sudah mensosialisasikan sebuah produk, dan produk sangat baik sekali. 2015 sudah kami sosialisasikan, tetapi belum diimplementasikan. Bukan hanya di Amal Muslim, tapi di BMT-BMT yang bersama kita, yang bersama kami, itu semua belum mengimplementasikan. Padahal itu sangat baik sekali. Dan baru akhir-akhir ini banyak pertanyaan dari manajer dan pengurus terkait dengan produk tersebut, dan insya Allah sudah kita sosialisasikan lagi, tinggal melengkapi perangkatnya. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan, hal ini sudah bisa kita implementasikan, yaitu apa? Musyarakah mutanaqisah al-muntahiyah bitamlik, atau al-musyarakah al-mutanaqisah al-muntahiyah bitamlik. Ini sangat baik sekali bagi ikhwah yang ingin memiliki usaha dan tidak memiliki cukup dana sebagai modal, maka bisa mengajak BMT sebagai mitra dalam usaha itu, sama-sama memiliki modal, sama-sama menjadi pemilik usaha itu, tapi nanti di akhir usaha itu hanya menjadi milik satu belah pihak, yaitu anggota. Jadi BMT nanti membantu, ya, untuk modal, kemudian dalam berjalannya waktu itu juga akan ada sharing keuntungan bagi hasil, tapi nanti beriringan dengan anggota tadi mengangsur, ya, mengembalikan modal yang merupakan milik BMT tadi itu, maka usaha itu akan berpindah menjadi milik anggota sepenuhnya. Jadi sangat baik sekali, membantu bagi yang ingin menjadi pengusaha-pengusaha baru. Dan yang namanya al-musyarakah mutanaqisah al-muntahiyah bitamlik ini bukan hanya pada usaha saja, bukan kemitraan dalam sebuah usaha, tetapi juga bisa menjadi kemitraan dalam aset. Ya, yang mana di awalnya itu adalah aset tersebut milik kedua belah pihak, yaitu anggota dan BMT, tapi dengan berjalannya waktu nanti aset itu sepenuhnya akan dimiliki oleh BMT. Insya Allah kalau di BMT yang lainnya, ya, itu sudah kita selesaikan sosialisasi di baru-baru ini, yang mana sebenarnya sudah kami sampaikan di 2015, ya, karena 1-2 hal maka belum diimplementasikan. Nah, di BMT Amal Muslim, pertemuan sebelumnya bersama pengurus dan manajer, itu sudah kita tekankan lagi pada musyarakah mutanaqisah al-muntahiyah bitamlik pada usaha, belum pada aset. Insya Allah dalam pertemuan sekali lagi kita akan sampaikan untuk aset, dan ini insya Allah bisa kita terapkan di BMT, sehingga memudahkan anggota-anggota untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Baik, jadi murabahah, istisna, mudharabah, ijarah, qard di BMT itu insya Allah, ya, sebagaimana yang kami lihat semuanya berdasar pada data yang kami dapati sesuai dengan syariah. Nah, hanya saja di sini kami ingin sampaikan kepada semua bahwa ini bukan hanya tugas DPS saja, kami juga ingin menyampaikan sebuah catatan agar setiap pengurus dan juga manajer, begitu juga pengelola saat melakukan akad-akad di BMT itu menerangkan secara detail hakikat akad itu terhadap kepada anggota, sehingga anggota itu mengetahui karakter akad tersebut. Dengan mengetahui karakter tersebut, maka hak dan kewajiban kedua belah pihak itu akan jelas. Semuanya mengetahui kewajibannya dan semuanya mengetahui hak-haknya. Kemudian yang kedua adalah adab-adab, ini harus selalu dikedepankan, baik dalam pelayanan maupun dalam manajemen. Alhamdulillah, ya, dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, pengurus dan juga pengelola BMT Amal Muslim ini, insya Allah sesuai dengan syariah, maka kita sebagai anggota yang juga
anggota itu adalah pemilik dan juga penerima manfaat. Dengan adanya kesesuaian dengan syariah ini, kita merasa nyaman dengan apa yang kita dapati dari PMJ Al-Mansur ini. Semoga kita terus bisa mempertahankan ini, ya, tidak perlu kita itu tergiur dengan dunia, kita berusaha tetap berpegang teguh pada agama. Dengan berpegang teguh dengan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia dan agama dalam bentuk yang terbaik. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.